Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Islamiati dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenazah. Agama Islam mengajarkan bahwa bila seorang muslim akan menghadapi kematian atau sakaratul maut. Nah, terhadap ahli waris atau kaum muslimin yang hadir dianjurkan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, membaringkannya dengan mengarahkan bagian lambung kanannya ke arah kiblat. Jika memungkinkan, meletakkannya dengan posisi sebagaimana posisi mayat di dalam kubur, sehingga jasad bagian depan atau dadanya menghadap ke kiblat. Jika tidak mungkin meletakkannya dengan posisi demikian, dianjurkan membaringkan badannya dengan cara menelentang dan dadanya tetap mengarah ke kiblat, karena dengan posisi tersebut akan memudahkan menghembuskan nafas terakhirnya. Yang kedua ada talqin, yaitu mengingatkan dan mengajarkannya mengucap kalimat syahadat La ilaha illallah dengan cara membisikkan kalimat tersebut ke arah telinganya. Hukum mengingatkan dan mengajarkan kalimat yang agung itu kepada orang yang akan meninggal adalah sunnah, karena dalam hadis-hadis diterangkan bahwa seseorang yang mengucapkan kalimat tersebut kemudian meninggal akan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah berkata, siapa yang akhir kalamnya atau ucapannya kalimat la ilaha illallah, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis tersebut memberikan pembelajaran bagi kita agar kita selalu mengingat Allah sampai pada akhir hayat. Meskipun hal itu didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, namun di kalangan ahli fikih tidak ada kesepakatan, terutama mengenai waktu peringatan dan pengajaran itu disampaikan kepadanya. Kelompok ahli fikih dari mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa mengingatkan dan mengajarkan itu disunahkan terhadap orang yang akan mati jika ia belum mengucapkannya. Tetapi jika ia telah mengucapkannya, maka tidak perlu lagi mengingatkannya dan mengajarkannya. Adapun kalimat yang diingatkan dan diajarkan itu ialah kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua kalimat itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga jika ia hanya mengucap kalimat pertama, maka ucapannya belum diterima tanpa diiringi dengan kalimat kedua, Muhammad dan Rasulullah. Yang ketiga, membaca ayat-ayat Al-Quran. Untuk masyarakat di Indonesia ini sudah menjadi kebiasaan, karena diharapkan ia bisa menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Ayat yang dibaca ini adalah surat Yasin. Yang keempat, menutup atau memejamkan kedua matanya apabila telah diyakini kematiannya. Dan yang kelima, menutup sekujur tubuhnya. Hal ini dianjurkan agar tidak timbul pandangan yang tidak baik atau fitnah dari orang-orang yang datang menjenguk. Sebab setelah ruh pergi, jasadnya telah berubah dan dapat menimbulkan pemikiran. Selanjutnya ada hukum memandikan. Kebanyakan ahli fikih termasuk di dalamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hukum memandikan jenazah seorang muslim adalah fardu kifayah. Akan tetapi masih ada di antara fikih atau tidak diketahui identitasnya yang mengatakan bahwa hukumnya ini sunnah kifayah. Selanjutnya ada orang yang berhak memandikan. Para ahli fikih sepakat mengatakan bahwa yang akan memandikan mayat laki-laki adalah laki-laki, yang memandikan mayat perempuan adalah perempuan. Perbedaan pendapat ini terjadi dalam menetapkan hukum seseorang suami yang memandikan mayat istrinya atau sebaliknya, istri memandikan mayat suaminya. Jika mayat itu seorang laki-laki, maka yang lebih utama memandikannya ialah laki-laki yang tergolong asabahnya, yaitu bapak, nenek, anak, cucu, saudara kandung, anak saudara, paman, dan anak paman. Di antara mereka yang diutamakan adalah mereka yang dekat nasabnya dengan si mayat. Bapak diutamakan dari nenek, dan anak diutamakan dari cucu, dan seterusnya. Tetapi jika ada di antara mereka yang lebih mengetahui tata cara memandikan, maka ia diutamakan dari yang lebih dekat nasabnya, tetapi tidak mengerti tata cara memandikan mayat, karena tujuan dan memandikan itu adalah terlaksananya kewajiban kifayah yang mesti dilakukan sesuatu dengan ketentuan-ketentuan syara. Nah, jika mayatnya perempuan, yang lebih diutamakan adalah kerabat yang mahram. Contohnya kayak ibu, putri, saudara kandung, putri dari saudara, putri saudara laki-laki, tante, dan bibi. Terhadap beberapa syarat untuk memandikan orang yang meninggal. Yang pertama, beragama Islam, adanya niat untuk memandikan mayat, dan yang ketiga, berakal. Nah, selanjutnya hukum mengkafani jenazah.
Hukum mengkafani jenazah ini sebagaimana juga memandikannya. Hukumnya pun fardu kifayah. Terdapat ketentuan kapan, yaitu kain yang digunakan untuk mengkafani jenazah minimal 1 lapis yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, baik terhadap jenazah laki-laki maupun perempuan. Nah, sedangkan warna yang paling afdol adalah warna putih, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya untuk mengkafani dengan kain putih. Nah, selanjutnya ada hukum mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah, yaitu wajib atau fardu kifayah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.